Halo semua, kembali lagi di Kontraflow. Jadi inget kemarin, karena kemarin ngobrolin pernikahan, hubungan, gue jadi inget momen-momen pertama kali ketemu istri. Ini menarik nih. Ini apa ya, menggambarkan, bisa dibilang menggambarkan jodoh tuh nggak kemana. Jadi gini, dulu 2000 berapa ya, 16 17 jadi sempat punya vape store sama temen gua di Bekasi. Nah terus sering kan dulu namanya vape itu awal-awal suka ada vape fair, suka ada event-event gitulah untuk mempromosikan, karena kan awal-awal. Nah itu 2000 gue lupa, antara 16-17 adalah vape fair di J-Expo Mayoran. Nah gue sama temen-temen gue berangkat ke sana. Terus ya biasalah nyari-nyari hunting-hunting barang murah, liquid baru gitu. Nah suatu ketika gue ngeliat ada booth namanya Bad Bunny liquid. Itu kalau nggak salah itu harganya cukup mahal, 30 milinya waktu itu 100 berapa gitu, mahal. Bahkan di harga segitu kita bisa dapat 60 mili 100 berapa gitu, 150 160 gitu. Ini cuma 30 mili tapi enak. Gue cobain tester, enak. Nah terus ada gue lihat ada perempuan di situ. Gue nanya temen gue, bro itu siapa? Wah itu yang punya. Duh gue lupa namanya siapa. Pokoknya itu seinget gue tuh yang punya orang Bandung, berdua dia. Oh gitu. Nah itu gue ngeliat tuh cewek tuh cakep, cuman sekedar oh gitu, ih cakep nih gitu, udah sekedar gitu doang, ih cakep nih. Terus gue berusaha tuh mau ngobrol, maksudnya nanya lah, mbak ini harganya berapa ya, yang ada variannya apa aja. Kebetulan gue suka waktu itu yang blueberry cheesecake, blueberry custard, sorry. Yang blueberry custard berapa harganya ya? Nanti ya. Dia manggil anak buahnya. Ini layanin. Ya gue pikir, ya udahlah, gue nggak tahu namanya, nggak tahu IG-nya. Lepas gitu aja gitu. Ya udahlah, udah. Terus gue nggak berusaha cari tahu juga, karena cuma sekedar oh ya udah, gue ketemu cewek cakep, cuman beda beda circle, ya udahlah gitu. Nah bertahun-tahun kemudian 2024 gue ketemu nih istri, 2023 gue ketemu istri di tempat Muay Thai. Lagi Muay Thai, istri ngobrol nih, ngobrol terus WhatsAppan, ketemu ya, ngobrol biasa lah. Akhirnya gojek jalan waktu itu ke Sumareko. Waktu itu gue masih nge-vape. Ngobrol cerita, gue tuh dulu punya liquid, tahu? Hah, liquid apa? Namanya Bad Bunny. Ah, Bad Bunny? Seriusan? Iya seriusan, dia bilang. Terus anjir tuh liquid udah jarang banget sekarang. Padahal tuh liquid gue suka banget. Gue tuh bisa beli 3 gitu. Terus sampai gue sayang tuh liquid 3 tuh bisa sampai 2 bulan, 1 biji tuh bisa sampai 2 bulan, 2,5 bulan gitu. Karena enak dan mahal. Boxnya bagus. Nah, dia bilang, iya itu gue yang punya. Ah masa kok nggak percaya? Dia ngasih nunjuk IG dia yang lama. Nah itu di IG itu dia nunjukin foto itu. Nah ini cewek yang waktu itu gue ngeliat, gue ceritalah ke dia, seriusan lu ini? Iya, karena kan beda ya, dulu dia masih muda, masih langsing lah gitu. Sekarang tuh karena pandemi jadi
jadi berat badannya agak sedikit naik gitu. Terus dia pakai kerudung juga, dulu dia nggak pakai kerudung, makanya gue nggak nge. Seriusan lo? Iya seriusan, dia bilang. Nah terus gue cerita, ini gue pernah ngeliat lo di Fair kan begini. Terus dia juga ya karena dia nggak inget, cuman dia inget Fairnya, dia inget apa namanya momennya, cuman dia nggak inget orangnya, gue gitu. Oh masa sih ya, segala macam. Akhirnya nyambung nih, ngobrol, akhirnya cocok, kita nikah gitu. Jadi di sini gua ngerasa kalau memang jodoh ya nggak kemana. Dari awal cuma naksir doang, ketemu sekali, akhirnya sampai nikah. Dan di sini menariknya, gua selama nikah itu ngalamin hal-hal yang ya kalau memang Allah tuh ngasih unjuk ya, kayak kalau memang rezeki lo ya nggak kemana, kalau bukan rezeki lo nggak dikasih gitu. Contohnya begini, waktu mau nikah istri gua kena layoff dari kantor yang lama, yang perusahaan agensi besar, gaji cukup ya cukup besar lah, yang tidak dinyangka kalau itu bakal ada layoff yang cukup besar. Dan istri gue stres, bisa dibilang stres lah, orangnya gimana nanti ngumpulin gini. Gue bilang yaudah kalau rezekinya kemana. Nggak lama dari itu, mungkin nggak nyampe sebulan lah, 2 minggu 3 minggu, ada yang nawarin kerjaan agensi juga, gajinya lebih besar dari yang di jalan lama. Masuklah. Nah di sana tuh cukup lama, ya 6 bulan lah, 6 bulanan. Setelah itu kita nikah. Setelah kita nikah itu kan itu masih kontrak, ya 6 bulan, 3 atau 6 bulan lah, gue lupa. Nah itu kan probation kan, nggak diperpanjang karena nggak cocok lah, bosnya nggak cocok sama istri gua. Ya udah, kira keluar, ditawarin lagi sama temen agensinya yang kedua ini. Dia kerja di sebuah perusahaan kosmetik, jadi admin. Ya udahlah, daripada nggak kerja gitu. Itu udah yang awal tuh udah pertama tuh kan, gue dapet rezeki lebih, dikasih Allah lebih nih kemarin. Ngeluhnya waduh bingung nih nyari tambahan buat nikah, akhirnya dikasih lebih. Nah gue juga dapat kerjaan yang oke lah, jadi dan kenaikan gaji cukup lumayan itu di sini waktu nikah itu. Nah setelah itu nggak cocok, dapat di admin kosmetik. Itu kerjaannya memang nggak terlalu nggak terlalu ribet, dan gajinya pun nggak terlalu tinggi, memang turun. Cuman ya sudahlah, gue sudah dapat kerjaan yang lumayan kan gajinya gitu ya, dan cuma sekedar ngisi waktu luang aja. Nggak lama gue hamil. Gue berpikir begini, ini kan gue sama istri gue termasuk nikah yang agak lama ya, di umur 30-an. Kalau nggak hamil sekarang, kemungkinan kedepannya akan sulit hamil. Makanya Allah tuh kayak ngasih jalan, nih lu gue keluarin dari agensi, masuk ke perusahaan brand kosmetik yang kerjanya santai, biar lu bisa hamil gitu. Padahal waktu keluar itu, waktu nggak diperpanjang itu, istri gue udah nangis. Kenapa sih begini kita baru nikah segala macam. Terus selalu bilang ya udah, memang jalannya Allah ngasih begini. Masa Allah ngasih jalan tuh sulit kayak gini sih gitu. Karena kalau ada hikmahnya. Nah setelah hamil, gue bilang tuh kan Allah ngasih jalan, coba kamu di agensi, kamu nggak mungkin bisa hamil. Oh iya juga ya, dibilang nggak mungkin bisa hamil terus kan, karena kan kalau agensi kan kerjanya pagi sampai malam, capek, stres. Nah
sedangkan di sini tuh agak lebih santai lah gitu. Jadi setelah itu karena istriku udah hamil agak besar, masih probation juga, nggak diperpanjang sama SK-nya karena kan masih probation ya. Waktu lagi zaman-zamannya ya sampai sekarang sih zaman-zamannya sulit, perekonomian lagi sulit lah, akhirnya nggak diperpanjang. Dan sampai sekarang tuh istri gua yang tadinya selalu ngeluh, selalu menyalahkan keadaan, sampai sekarang oh ya udahlah, sekarang tuh akhirnya ya udahlah, memang dijalani sama Allah gitu, pasti akan dikasih sesuatu yang bagus gitu. Nah jadi untuk kalian teman-teman, kalau misalnya ada sesuatu layoff di apa atau misalnya cobaan, pasti ada Allah akan ngasih hal yang lain lah gitu. Pasti akan ada sesuatu di baliknya. Jadi jangan terlalu menyalahkan keadaan, bangkit terus, berusaha terus, berdoa, pasti dikasih yang lebih indah sama Allah. Itu pengalaman gue pribadi, itu gue ngalamin sendiri. Gue kayak ngebayangin, iya juga ya, kalau misalnya nggak begini nggak mungkin nih kejadian hal ini gitu. Kalau misalnya nggak begini nggak mungkin nih kejadian kayak gini gitu. Selalu ada aja. Bahkan sampai sekarang pun gue sama istri, nah kan kebetulan gue mau nyari mbak nih, membantu lah untuk babysitter, nggak nemu yang cocok, sama harga juga ada yang cocok. Gue mikir ya udahlah, memang mungkin udah jalannya istri gue tuh di rumah aja gitu, jaga anak gitu deh. Gue udah sampai di keluar kontraflow, jadi segitu aja video kali ini cerita gue. Sampai ketemu di video selanjutnya, dadah.